Dan di sini saya ingin sharing bersama teman-teman semua. Meskipun ini adalah strategi-strategi rahasia yang saya miliki, tapi saya akan share ke teman-teman semua. Kita maju bersama, jadi makanya kalian jangan lupa untuk terus stay tune di channelnya Kang Adi. Jika kamu merasa menjadi sudah berusaha maksimal di banyak pekerjaan yang nikmat, welcome back again with Kang Adi channel ya teman-teman semua ya. Malam ini luar biasa sekali ya teman-teman. Sudah lama saya nggak pernah bikin video YouTube. Jadi memang karena beberapa hari ini sedang membangun beberapa brand ya untuk produk-produk yang saya miliki. Tapi kali ini saya akan sharing gimana sih caranya ketika kita akan memulai berjualan di sebuah platform e-commerce. Nah, salah satu contohnya nih yang lagi saya garap sekarang itu adalah bagaimana membangun sebuah brand di TikTok ya. Karena kebetulan memang TikTok ini betul-betul tempat kita untuk membangun brand tuh bagus banget ya, karena dia punya exposure yang cukup bagus. Nah, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa nyalakan loncengnya dan juga subscribe supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari Kang Adi. Oke teman-teman semua ya, kita langsung aja ke pokok pembicaraan ya, bahwa kali ini nih di akhir tahun 2023 pastinya kalian ingin dong membuat sebuah resolusi yang baru untuk di tahun depan supaya kita hidupnya nggak monoton, dan pastinya itu bakalan punya banyak ide yang bisa mendapatkan atau mendatangkan sebuah keuntungan yang berupa cuan bagi kita ya teman-teman ya. Nah, hari ini saya akan sharing kepada kalian gimana sih caranya ketika kita ingin terjun di e-commerce. Kemudian bagaimana cara kita membangun sebuah brand, terlebih ketika kita memulai semuanya dari nol. Dan di sini saya ingin sharing bersama teman-teman semua. Meskipun ini adalah strategi-strategi rahasia yang saya miliki, tapi saya akan share ke teman-teman semua. Kita maju bersama, jadi makanya kalian jangan lupa untuk terus stay tune di channelnya Kang Adi. Baik teman-teman ya, saya nggak akan lagi buang-buang waktu. Nah, setelah saya pelajari ya teman-teman ya, ternyata untuk berjualan di e-commerce itu di tahun 2023 ini cukup rumit banget ya. Karena udah banyak potongan, kemudian adminnya juga gede-gede, terus udah gitu juga kita nggak tahu nih barang kita tuh laku apa enggak kalau misalnya nggak di boosting pakai yang namanya iklan ya teman-teman ya. Tetapi kali ini memang kita diuntungkan sekali nih, karena baik di Tokopedia, Shopee ataupun TikTok, nah kita itu bisa bikin short video. Meskipun memang dipungkiri atau tidak, boosting dengan advertising itu diperlukan sekali, tapi setidaknya minimal kita bisa ngirit budget nih teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman semua, yang pastinya nih ketika saya pelajari bagaimana caranya membangun sebuah brand di TikTok, kita harus membuat sebuah konten yang menarik ya. Yang pertama, jika kalian memang ingin berjualan sebuah produk, misalnya nih produk-produk audio seperti yang saya tawarkan sekarang kepada para penonton di TikTok, itu saya harus melihat dulu kemampuan beli dari para penonton. Tetapi teman-teman semua ya, kadang-kadang kita berpikir begini, kita mendingan jual barang murah deh, yang penting laku meskipun untungnya kecil ya. Tapi ternyata bagi saya itu agak berbeda ya teman-teman ya pemikirannya. Saya ingin menjual produk itu di kalangan middle up ya. Jadi artinya dengan penghasilan yang 5 juta ke atas, saya akan berjualan barang-barang yang harganya di 3 juta ke atas ya, up to ya. Jadi up to 3 juta bisa sampai 14 juta maksimum. Jadi kita bikin rentang terbawah sama rentang teratas. Lalu bagaimana cara menghitung HPP-nya ya? Jika kalian misalnya ya teman-teman ya, harga pokok pembeliannya itu misalnya di pakaian dengan harga 100.000, kalian jangan lupa tuh hitung juga biaya adminnya berapa. Karena untuk biaya admin di TikTok Shop sendiri untuk kategori fashion dia kenanya di 4% ya. Kalau di audio kecil di harga di 1,9%. Tapi kalau misalnya harganya tinggi semakin gede juga ya teman-teman ya. Dan kemudian biasanya teman-teman menghitungnya tuh yang pertama 4% potongan admin. Yang kedua juga misalnya nih potongan dari apalah, seperti misalnya ongkos kirim ya 10.000 dimasukin lagi, dan kemudian ada potongan afiliasi sebesar 5%. Jadi kalian tambahkan persentasenya jadi 9% ya, ditambah 10.000. Pasti kalian seperti itu cara menghitungnya. Nah, ternyata setelah saya pelajari berhitungnya itu seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ngitungnya tuh yang pertama kalian kalikan dulu 4%, berapa jumlahnya dari harga pokok pembelian. Yang kedua, kemudian kalian hitung juga nih komisi afiliasi, misalnya 5% dikali harga pokok pembelian. Nah, itu adalah pengeluaran yang harus kalian hitung juga. Nah,
Di samping itu, kalian juga harus mulai berhitung tuh packagingnya berapa, kemudian tenaga kalian berapa. Tapi akan lebih baik jika teman-teman sekarang untuk membangun brand itu diusahakan sendiri dulu. Terkecuali kamu punya modal yang cukup besar. Tapi kalau modalnya terbatas seperti saya, kita coba garap sendiri ya. Lalu bagaimana strategi marketingnya agar misalnya nih kita bisa mendatangkan penjualan. Nah, ketika kamu misalnya nih sudah punya akun TikTok dengan follower yang banyak, kamu bisa daftarkan diri kamu ke afiliasi. Kemudian kamu tautkan si akun kamu ke eh, TikTok Shop, kemudian nanti masuk ke kolaborator ya teman-teman. Jadi ketika kalian berkolaborasi dengan toko kalian sendiri, itu nantinya bisa mendatangkan dua kali cuan ya. Satu, keuntungan untuk kalian sendiri dari penjualan produk, dan kamu pun akan mendapatkan komisi dari produk tersebut. Atau kalau misalnya kamu nggak mau ngasih komisi pun nggak ada masalah ya, karena itu adalah toko kamu sendiri. Nah, di sini yang akan saya siasati adalah ketika misalnya kita akan menjual produk yang namanya audio interface ya, atau soundcard. Nah, misalnya harga soundcard ini dari suppliernya dengan harga 1.090.000. Kamu pasti kan ngambil dulu tuh karena kita sistemnya by order. Jadi diusahakan kamu jangan dulu stok barang. Jadi lempar dulu tuh produknya ke audiens. Cari tahu dulu kira-kira bagaimana tanggapan dari mereka, engagementnya bagaimana. Setelah itu baru kamu ngambil kesimpulan ternyata produk ini terlalu mahal dijual. Kamu mulai bikin diskon ya. Diskonnya mulai turun sedikit demi sedikit. Nah, setelah itu kamu mulai deh, karena itu toko kamu sendiri, kamu harus bikin sebuah konten yang bisa mendatangkan engagement dan exposure yang tinggi. Gimana caranya? Kamu bisa bikin hook nih. Siapa yang mau produk ini dengan diskon 50%, kamu langsung naikin dan upload di konten. Misalnya ya, dan gak mesti 50% juga. Kalau seandainya memang keuntungan kamu 100% ya nggak ada masalah. Tapi kalau keuntungan kamu cuma 20%, kalau dijual 50% atau di diskon 50% bisa nombok dong ya. Nah, artinya teman-teman semua ya, kita mesti menggunakan strategi seperti itu ya. Ketika kita memang tidak punya budget untuk beriklan ya, dan mau tidak mau kita harus posting konten sehari sebanyak 3 kali ya, supaya si algoritma TikTok itu mau mendorong. Nah, terkecuali kalau kamu main di e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia ya, karena mereka itu memang benar-benar pure e-commerce. Jadi kamu tuh hanya perlu review produk sebaik mungkin hingga bisa mendatangkan sebuah penjualan, karena berbeda banget karakter algoritma dari Shopee dan dari Tokopedia. Yang saya rasakan ketika bermain afiliasi di sana, untuk Shopee itu tidak terlalu sulit ya teman-teman ya. Kalau seandainya kamu bisa ngasih review produk yang cukup singkat dalam waktu 60 detik, dan kamu bisa babat habis apa saja keunggulan dari fitur-fitur yang kamu miliki. Begitupun dengan Tokopedia. Namun di TikTok ini berbeda, karena menjadi satu dengan media sosial, artinya kamu harus membuat sebuah hook yang menarik bagi para penonton. Karena 5 detik pertama itu hal yang paling krusial yang memang harus kamu siasati bagaimana caranya untuk mendatangkan sebuah penjualan. Nah, yang kedua adalah tidak ada salahnya ya kamu boosting dengan ads. Memang kalau menggunakan TikTok, ads satu hari itu akan menghabiskan uang sebanyak 200.000. Tapi kita pakai yang kecil dulu deh, satu hari di 30.000 ya teman-teman ya. Kalau kamu punya dana sebesar 150.000 rupiah, tujuan kamu bukan mendapatkan penjualan, tapi tujuan kamu adalah mendatangkan banyak pengikut ya. Jadi usahakan ketika kamu beriklan itu membuat sebuah konten-konten yang relevan dengan yang mereka cari, sehingga ketika follower kamu itu mulai interest dengan produk kamu, kemudian tertarik dengan cara konten kamu, itu bisa mendatangkan exposure dan bisa mendatangkan juga penjualan. Dengan begitu, kamu tidak akan kesulitan untuk menawarkan produk-produk lainnya. Dan jangan lupa, kamu tambahkan juga tuh ragam-ragam produknya di TikTok Shop atau dimanapun, supaya si para audiens itu bisa punya banyak pilihan ya teman-teman ya. Tapi yang paling utama lagi nih, ada yang utama dan yang paling utama ya teman-teman ya, karena sekarang itu sudah eranya live shopping. Kamu pun harus mau berkorban untuk mau duduk berlama-lama di depan kamera, even tidak ada yang nonton, tidak ada masalah. Tapi ternyata ada sebuah rahasia loh yang kalian nggak pernah tahu ya selama ini ya. Jadi kalau kalian main di e-commerce, ternyata untuk para penonton itu bisa di boosting dengan ads, sehingga kalau kalian lihat penontonnya banyak, itu jangan heran karena mereka boosting dengan iklan ya teman-teman ya. Nah, itu adalah kunci rahasia ketika kamu bermain dengan atau bermain di e-commerce ya. Jadi ini yang akan saya kerjakan saat ini. Jadi kalau kamu misalnya ingin sharing-sharing seputar bisnis atau seputar bagaimana strategi ketika kita membangun sebuah brand baru, kamu bisa join di Telegramnya Kang Adi di bawah ini. Saya sematkan di link deskripsi. Dan kamu pun jika ingin
berkonsultasi mengenai audio live streaming, kemudian audio untuk konten kreator saat menjadi YouTuber pemula atau ingin membuat sebuah studio, kamu juga bisa konsultasi di grup Telegramnya Kang Adi. Insya Allah saya akan bantu karena grup itu saya pegang sendiri ya teman-temannya. Jadi intinya yuk kita maju bersama. Saya pun akan sharing berbagai macam strategi buat teman-teman semua mulai dari nol, dan kalian akan menjadi saksi bagaimana kita sama-sama untuk membangun brand di kemudian hari hingga kita bisa berada di puncak kejayaan. Dan jika dirasa konten ini bermanfaat buat kalian semua, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan juga loncengnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.